Tapi tadi siang kita sudah dijawab langsung oleh Ketua Satgas. Sekarang ini sedang menghadapi memang banyak sekali mungkin berbagai macam berbagai macam hal lah yang terjadi dalam aplikasi kita. Dan memang saya juga paham karena banyak orang yang bertanya ini itu, tapi tadi siang kita sudah dijawab langsung oleh Ketua Satgas Investasi ya, Satgas Waspada Investasi, Pak Tonggam, di dalam acaranya yang mungkin Anda juga sudah lihat share videonya di mana-mana, yang memang saya melihat kinerja dari manajemen ini memang luar biasa gitu ya, karena permintaannya itu diikuti, kita mau taat hukum, sehingga memang ada beberapa permintaan yang memang diminta oleh Satgas untuk dipenuhi supaya Fitup ini bisa dinormalisasi. Dan dari beberapa syarat itu sudah ada lebih dari setengah yang diselesaikan, tinggal sedikit lagi, itu pun sudah lagi dalam proses, sudah diberikan, tinggal nanti kita tunggu lagi update ke depannya seperti apa. Namun yang pengen saya bahas malam ini tuh mungkin saya hanya ingin memperjelas gitu ya. Kan belakangan hari ini kita banyak sekali dengar orang-orang di luar sana bilangnya itu kita nggak bisa dilegalkan, kita nggak bisa, ini mah nggak mungkin, ini mah begini begitu dan lain-lain sebagainya. Ya, yang ternyata kayaknya itu datangnya dari aplikasi yang ikut-ikutan kita kayaknya ya. Jadi kan pada prinsipnya banyak orang yang mengatakan kita tidak mungkin bisa, tapi kita ngapain percaya dengan isu-isu seperti itu? Karena yang kita perlu percaya adalah percayalah dari orang yang mengurusnya gitu. Nah, orang yang mengurusnya langsung kan dari Pak Tonggam sendiri. Kalau Pak Tonggam bilang bisa dinormalisasi ya berarti bisa. Kalau tidak bisa ya berarti tidak bisa. Hari ini kita sudah sama-sama mendengar bahwa bisa dinormalisasi jika perusahaan sudah mengikuti arahan dari Satgas. Nah, dari situ saya ngelihat bahwa progres itu terus berjalan, artinya manajemen tidak tinggal taat kepada hukum, dan saya rasa itu yang saya dan Anda inginkan, bener nggak? Saya dan Anda menginginkan sebuah pengalaman dalam menjalankan aplikasi Fitup ini yang aman, yang nyaman gitu ya. Tidak ada, maksudnya nggak melawan dengan hukum lah gitu. Karena mau gimana pun kita tinggal di Indonesia, kita ikuti undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kita sudah ikuti semuanya gitu. Kita ikuti permintaannya dari Satgas gitu. Jadi tugas kita adalah sebagai member, kita harus pintar-pintar dalam memilah informasi yang masuk ke kita. Karena begitu banyak isu-isu, dan beberapa hari belakangan ini, mungkin 1-2 minggu belakangan ini gitu ya, itu hoaxnya kan luar biasa ya, luar biasa kreatif, banyak sekali mengatasnamakan perusahaan, dikasih hoax ini, hoax itu, ada yang ngakuin lagi dia yang bikin hoaxnya, bikin hoax bangga lagi ya. Jadi kalau saya melihat seperti ini, saya nggak tahu dengan Anda seperti gimana, tapi kalau buat saya udah agak sedikit capek melihat orang-orang yang ngirimin hoax berbagai macam, yang pada ujungnya selalu terbukti bahwa manajemen melakukan kerjanya. Jadi kalau buat saya memilih untuk saya percayakan dengan manajemen, saya percayakan manajemen yang mengurus semuanya. Tugas kita adalah memberikan pengarahan, memberikan mungkin di saat yang tenang ini kita gunakan waktu kita untuk belajar, gunakan waktu kita untuk melakukan suatu hal yang produktif, melakukan satu hal yang positif. Janganlah kita menyebar sesuatu yang mungkin sifatnya bisa menyebarkan sesuatu yang negatif gitu ya kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita, karena pada faktanya semuanya baik-baik aja. Cuma yang terlihat dari luar memang mungkin digoreng sana sini gitu ya oleh mungkin kita perlu sadari, karena kejadian ini berulang, polanya itu berulang gitu, polanya itu selalu sama. Percayalah teman-teman semua, ini besok atau mungkin beberapa hari lagi pasti ada lagi gosip, pasti ada lagi isu, pasti ada lagi nanti yang setajam silet pokoknya tuh ya, pasti ada, nggak mungkin enggak. Jadi kita semua harus sama-sama tahu. Saya juga kemarin beberapa hari belakangan ini saya flashback, saya mikir, gila ya, kita habis melakukan, misalkan kita melakukan program gitu ya, kita melakukan sesuatu, kita berusaha untuk sharing dengan teman-teman semua, ngasih tahu, update dan lain-lain gitu ya, dari manajemen juga sama. Tiba-tiba ada lagi orang-orang media-media atau mungkin apapun itulah ya di luar di sosial media maupun media dan lain-lain lah, itu banyak sekali berita-berita yang bertebaran di mana-mana, dan timingnya itu selalu tepat. Jadi kalau saya ngelihat mungkin beberapa hari lagi kita juga akan dapetin hal yang sama. Jadi teman-teman semua jangan kaget, teman-teman semua jangan terprovokasi dengan hal itu, karena opini ini bisa digiring. Jangan sampai opini kita digiring. Kita lihatlah dengan faktanya. Faktanya adalah sudah di state dengan sangat jelas sekali bahwa beliau sudah menerima permintaan perubahan itu, dan sudah dilihat, sebagian sudah
sudah oke, dan tinggal sebagian lagi yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh Satgas. Tadi dibahas di acaranya ya. Jadi kita semua harus sama-sama pahami bahwa nantinya akan ada lagi opini-opini dari pihak-pihak lain, baik itu dari, saya nggak tahu itu pihaknya dari mana, cuman yang pasti akan ada orang-orang seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, buat kita semua, kita harus pintar-pintar dalam memilih yang mana yang mau kita dengerin, yang mana yang mau kita nggak dengerin. Kalau saya selalu memilih untuk, daripada saya dengerin, lebih baik saya menunggu, saya ngelihat apa yang akan terjadi gitu. Tapi selalu terbukti bahwa setelah berbagai macam isu, tiba-tiba ternyata diurus gitu. Jadi saya ngelihat, ini mah tenang aja, nanti juga pasti akan baik-baik aja, karena manajemen berjuang, manajemen berusaha semaksimal mungkin supaya bisa taat hukum ya. Jadi itu beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Cuman mungkin banyak sekali juga teman-teman yang bertanya tentang gimana perubahannya segala macam. Nah, kalau soal itu saya rasa lebih bagus kita tidak perlu bertanya dulu, biarkan manajemen bekerja menyelesaikan semuanya, karena kalau semuanya sudah selesai, semuanya pasti akan diceritakan ke kita semuanya. Karena pada prinsipnya kan pasti yang kita inginkan cuma satu, yang kita inginkan kan cuma VTube yang legal, VTube yang bisa dengan aman dan nyaman kita kerjakan gitu. Jadi itu yang paling penting, nomor satunya. Jadi kalau buat saya secara pribadi, yang saya lihat cuma itu. Selama VTube tadi di state oleh Pak Tongam bahwa VTube bisa legal, maka dari situlah saya ngelihat, oke, kalau gitu sekarang yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita edukasi, yang bisa kita lakukan adalah kita sharing, kita membangun komunikasi yang lebih erat, kita membangun komunitas yang lebih tertib gitu ya, karena komunitasnya beberapa bulan terakhir ini memang kan liar sekali gitu ya. Komunitas ini harus kita tertibkan, itu juga salah satu amanah dari Satgas ya, yang sedang kita jalankan. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, karena saya ngelihat semuanya ini hanyalah sebuah isu yang dimainkan gitu ya. Jadi kalau buat saya nggak tahu juga sih siapa yang mainkan. Cuman pada prinsipnya saya selalu melihat ujungnya selalu ada informasi yang ternyata manajemen kerjain. Ternyata manajemen ada upgrade, ada progress gitu ya, ada update-annya, dan semuanya itu dalam track yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi kita sebagai member, kita semua sebagai VTuber di sini, saya rasa tugas kita adalah percayakan dengan manajemen. Kita percayakan yang bagiannya perusahaan untuk silakan dengan regulator, karena kita sebagai member, kita bukan di bagian itu. Kita adalah orang-orang yang ada di lapangan, kita adalah orang-orang yang mungkin dalam menikmati VTube ini gitu. Kita sebagai VTuber-VTubernya. Jadi buat teman-teman semua, saya menyarankan untuk kita semua sabar. Kita semua pasti bisa melewati semua masalah ini. Saya yakin sekali manajemen pasti bisa menyelesaikan, dan saya juga yakin kita semua juga pasti bisa kalau kita bergandengan tangan. Tapi ingat teman-teman semua, pesan dari saya bahwa nanti kedepannya pasti akan ada lagi isu-isu, akan ada lagi gosip-gosip gitu ya. Jadi saran saya adalah kita semua perlu sama-sama memilah mana informasi yang kira-kira make sense, masuk akal gitu. Mana kira-kira isu yang sama diulang terus gitu sampai kita bosan juga. Ya, jadi teman-teman semua, kita hari ini sudah mendapatkan satu pencerahan dari langsung dari regulatornya, sehingga itu bisa menjadi acuannya kita dalam kita melewati masa tenang.